Iya. Halo guys, ini kembali lagi bersama belum kembali sih. Ini gue Popon Kerok bersama teman gue. Pari, halo teman-teman. Ini kita mau bikin konten, hitungannya apa namanya? Review show stand up di Netflix ya. Di Netflix, betul. Kalau misalnya orang-orang ada yang bikin review film, nah ini kita khusus show stand up. Betul. Nah, dasarnya awalnya gimana nih kita mau bikin konten ini, Ri? Gara-gara sebenarnya Bang Popo udah notice. Ketika kita sering ngobrol bla bla bla, kalau nongkrong obrolan itu sering banget ngebahas show stand up yang baru naik di Netflix kan. Betul, karena si Fahri seringnya dia kalau bikin nonton sama dia di-share. Ya. Kalau gue jarang kan gue nge-share Betul. tontonan show stand up gue di Netflix tuh gue jarang nge-share. Gue sering juga nonton tapi gue jarang nge-share. Nah, Fahri sering nge-share di story. Gue sering nge-share, tapi Tiap show dia- yang bagus doang. Betul, ya show pilihannya dia. Nah, setiap dia Iya. nge-share pasti gue respon atau gue tanya apa gitu, misalnya kalau gue nonton juga bagus ya ini gitu, atau kalau misalnya gue belum nonton gue nanya pendapatnya si Pari, ini gimana nih yang lu tonton gitu. Kita sering bahas itu di Tapi tongkrongan aja kan. betul tongkrongan Jangan aja. kemana-mana gitu. Nah, terus gue pikir ini ya kita bikin konten aja gitu, karena gue pikir kayaknya belum ada juga anak-anak yang bikin konten soal ini ya kayaknya. Yang nge-review spesifik stand up kayaknya ada deh, Bendani sempat bikin. Oh, Bendanio benar. Iya, benar. Bendanio. Cuma yang formatnya podcast emang belum ada. Iya betul. Nah, kebetulan kemarin gue persis kayak tadi, gue bisa nge-share ke story show-nya Taylor Tomlinson ya, yang baru, yang apa? Prodigal Daughter. Daughter. Nah itu, dia lah Bang Popon lah, ayo review. Iya, karena kita udah lama ya Betul. ngomongin kita bikin ini yuk. Nah, waktu potong puasa belum jadi terus pas dia nge-share itu gue ingetin lagi, kapan kita bikin? Oke. Oh, dibikin aja ini langsung yang pertama banget. Udah deh. Boleh Jadi, juga gitu. Langsung aja, berapa per berapa menurut lo? Berapa per berapa? Nggak, sejujurnya gue 8 per 10 sih. 8 per 10, oke. Anjir. Oke. Gua kayaknya nilai ini 9 dah. 9. Gue bias tapi Ya itu gue 8 aja buat gue udah tinggi tuh ya sebenarnya. Teruntuk komik cewek sebenarnya. ya. gue agak anehnya adalah, ini kenapa gue mau mulai ini dengan komik cewek, queer pula. Iya. Nah, Ya Allah gue. Iya, betul. Ya udah nggak apa-apa ya. Kan, Betul. karena gue juga sebenarnya sedang menuju ke era baru gue kan, yang mana nanti di show trilogi gue ada nyusul di situ ya. Dia emang mungkin ini jalannya oke, gue emang harus support perempuan lewat ini. Karena gue juga nggak perempuan expect, dan queer ya. betul, perempuan dan queer. Gue nggak expect perempuan ada yang selucu ini. Ya banyak yang lucu, jangan Ya. diserang dulu. Ya. Banyak yang lucu tapi Hannah Gatsby enggak. Nah. Hannah Gatsby enggak apa-apa. Ayo debat lagi Hannah Iya. Gatsby lucu apa enggak. Iya, karena Ricky Gervais juga suka bercandain itu. Siapa komik yang lucu kan gitu. Iya. Tapi Tapi ini ini ada, Bang, yang lucu. ya. Dan buat Banyak. teman-teman komik Indo yang cewek yang lucu banyak. Terus dari Pak. Iya. Dari Pak. Gua akuin tuh lucunya luar biasa. Oke. Habis itu kan kita lanjut aja ya. Enggak gini. Gue langsung, kenapa menurut gue 9? Gue ngikutin Taylor Tomlinson tuh dari show dia yang pertama di Oh, lu udah ngikutin lama. Iya, yang gua kuat baru tahu dari lu nih. Oh, pantes. Heeh. Nah dulu tuh dia nggak kayak gini. Maksudnya, gitu? gue tahu background dia tuh sebagai komik gereja banget awalnya. Yang ini kan jauh banget. Betul. Nah itu yang bikin gue suka gitu. Berarti dari kehidupan di yang dunia kayak ini gitu. bukan cuma gue doang yang lagi mau berubah nih ya. Betul. Dia juga hitungannya perubahannya Ya udah, sambil benerin tadi juga ada kesalahan teknis. Dia tuh bahkan brandingannya tuh emang, gue nonton dia pertama kali persepsi gue kayak Priska Barusegu sebetulnya. Oh iya. Komik cewek dan Kristen banget lah jokesnya gitu. Gereja banget. Gereja Kayak banget. hitungannya komik religi gitu. Iya di awal-awal. Hampir kalau misalnya kalau di kita ini kayak ustadz yang ceramahnya lucu gitu, hampir begitu. Iya. Nah dia juga baru di dekat closing kan dia cerita di Amerika itu ada gereja komik tuh emang ada spesifik komik gereja. Jadi dia cuma tampil di acara-acara gereja. Oh iya. Kalau lu tahu di kita sebenarnya nggak ada juga Apa? komik gereja. Oh iya. Iya. Siapa? Dodit, Mas Dodit, Pak Yudit. Oh itu komik gereja. Komik gereja itu kan. Maksudnya dia bahkan dulunya tuh kalau nggak salah ya di Surabaya tuh mereka agak terpisah dari komik stand up Indo Surabayanya. Maksudnya mereka emang ada community
stand up Khusus gereja khusus gitu. gereja ya. Wah, anjir. Pak Nah, Yudit, Mas Yudit. bayangin Taylor Tomlinson tuh kayak gitu. Tapi pada akhirnya yang dicerita pas umur 21 tahun dia harus milih. Lu mau jadi tetap komik gereja atau komik yang sekuler. kata Oke. dia. Akhirnya dia milih yang sekuler, berubahlah ke kehidupan dia yang sekarang. Kayak gitu. Oke. Itu yang menarik. Gue dari awal nonton dia, show-nya Quarter Life Crisis, ya udah dia ngebahas masalah mental dia, kehidupan dia, relationship bla bla bla. Dan ternyata itu numpuk terus sampai akhirnya di show yang ini fuck lah. Ini baru di ini, apa sebelumnya udah mulai juga? Sebelumnya udah mulai tapi tipis. Baru tipis. Oke. Nah, di sini baru jelas banget. Udah gue Iya, di sini gue kaget tuh sebenarnya nonton anjir ini. Iya. Kita gue mikir aja buat ini gimana gue bahas sih ya gitu. Masa misalnya gue ngomongin apa potongan jokes yang menurut lu bagus, gimana gue ngomongin nih gitu kan? Pasti nggak aman dong gitu. Emang nggak ada. Ada gue satu. Ini masih aman tapi. Oh iya, apa? Nyokap dia udah meninggal. Bapaknya nikah lagi. Kan nyokapnya dikremasi kan. Abu. Terus akhirnya sama bokapnya disuruh dibalikin ke rumah mertuanya. Itu lucu sih, lucu tuh. Terus hitungannya katanya apa? Ini. Kayak ini loh, kayak returning to sender. Iya, betul. Oh, sorry. Manufaktur. Jadi bagus. Itu lucu banget. Dan yang anjing lanjutannya, iya, mantan gue masih nge-follow cewek aja gue marahin gitu. Ini mantan istri ditaruh di bawah TV gitu. Dan gue pasti pasif agresif kan. Diem-diem gue sendok, gue buang ke toilet. Anjing banget gitu. Iya, itu aman sih. Tapi gue yang lebih nangkep di gue ya emang yang ke arah sono tuh yang buat gue ternyata orang sono main dua kata lucu juga ya. Yang mana tuh? Yang ini cawan. Cawan ini yang Gucci dia. Gucci ini. Iya. Dia main tarung ini kan itu dua kata lucu semua tuh. Walaupun tempelan ininya ya gue gak bisa sebut gitu. Betul. Betul. Dan dia bilang ini masih bisa gue terusin nih cuma. Iya. Cuma udah di sini aja. Tapi memang itu konyol sih. Itu part kayak komik Indo diterus-terusin doang kan? Betul. Udah kayak dimain-mainin aja kan. Dan dia buat gue termasuk yang salah satu yang bisa memutar angle dari sebuah cerita religi ya, yang mana dulunya misalnya kita hanya melihat dari satu sisi, sekarang kita ngeliat ke sisi yang lainnya gitu. Keren banget. Gue tahu akhirnya nonton tuh sebetulnya gara-gara pertama kali ngobrol sama Adit MKM. Oh, lu ngobrol. Adit termasuk yang lumayan sering nonton. Iya, show kan. Terus waktu itu tapi show-nya belum rilis sih gitu. Show-nya si Taylor pas gue ketemu Adit katanya Prodigal Daughter itu adalah plesetan dari Prodigal Son. Artinya anak yang hilang. Betul. Oh, kenapa nih? Kan jadi seru kan? Ini komik gereja banget, tiba-tiba ngeklaim, ngeplesetin nama dari anak yang hilang. Wah, ternyata dibahas di sini bener domba tersesat. Jadi kan juga ngomongin soal itu ya, soal anak hilang. Kenapa kalau anak hilang balik langsung disambut, dibikin pesta. Sedangkan dia ada anak pertama nih yang di sini terus, nggak gimana itu ya. Tapi itu pas gue cari kisah nyata, Bang. Itu maksudnya tertulis dari kitab Lukas 15 atau something gitu. Gue sempet nyari soal Prodigal. Dia banyak tuh emang referensi itunya ya, karena emang dia paham juga. Iya, karena backgroundnya gereja kan. Itu yang menarik, yang bikin ini kuat ya dia. Poin iya. Dasar dari yang dia bahas dia paham nih. Paham dan nggak tahu enak banget cara dia menjelaskan konteks keagamaannya. Betul. Sampai orang nangkep, bahkan dari jelasin konteksnya itu dikasih punchline. Betul. Dan pas dalam tanda kutip dipatahin sama dia, ada punchline-nya juga. Betul. Dan menurut gue termasuk dia yang salah satu misalnya serangannya kalau kita pikir itu cukup keras, tapi terdengar sopan. Maksudnya nggak yang menjatuhkan banget ini si agama atau si tokoh agama tertentu ya, tapi sebenarnya kalau kita pahamin
dia menyerang kan gitu. Ya. Tapi serangannya kayak sopan aja gitu. Buat gue. Iya ya. Gue rasa itu gara-gara stance dia di awal. Dia kan ngebuka premisnya dengan gue nggak ateis, gue cuma nggak tahu apa yang terjadi. Bener. Terus ya gue juga benci kok sama yang ekstrem religius. Betul. Dan yang ateis Betul. Dia emang posisi tengah banget nih. Nah, baru setelah itu dia masa Nabi Nuh dibikin murah Bener. Itu yang gue pelajarin lah. Iya. Jadi walaupun dia nggak percaya, tapi dia nggak suka kalau ada orang mengolok-olok kepercayaan di orang lain gitu. Jadi stand-nya dia gua aja nih, gua soal gua doang, gua yang agak kurang ini percaya, gua juga trauma dengan masa kecil gitu-gitu lah ya. Dan iya betul, itu bikin ringan jadi kayak oh iya kenapa dia semua kayak gini. Walaupun gue nggak tahu dia ngomong itu beneran percaya stance itu atau kayak Panji menurut keyakinan saya gitu. Oh benar. Panji menurut keyakinan saya kan mau ngata-ngatain ini kan karena kongres pun beneran kan. Tapi dibungkus dengan ngejat aja sih gue. Kayaknya iya deh Panji pengen ngomong Raffi Ahmad sendiri tapi ngelempar ke orang kan. Dia kan sebenarnya gitu, pasti dia pengen ngomong Raffi Ahmad sendiri tuh, cuma lempar orang menurut keyakinan gue lu ngomong Raffi Ahmad. Enggak, itu ada detaknya Bang Panji. Bahkan kan gue milihnya Dharma Pongrekun bang, maksud gue Dharma Pongrekun yang aman. Ya itu aja kayak gitulah, ada sesuatu seolah-olah stance-nya dibikin netral dulu, baru dia masuk ngata-ngatain. Plus kayaknya Taylor itu emang ada kelebihan di storytellingnya enak, terus ala-alain loh kayak Ellen DeGeneres. Jadi dia bisa ngomong halus banget, tapi nyelekit di arti gitu, di makna. Tapi saya karena tone-nya nggak keras, kayak enak aja gitu. Betul. Tapi gue juga termasuk dia salah satu yang menurut gue tipikal komik perempuan yang cepet-cepet aja gitu. Dia nggak banyak ceritanya tuh nggak terlalu banyak gitu. Apa untuk secara jokes tuh menurut gue ringkas gitu jokesnya, cepet ketawa gitu. Kadang kan kelemahannya perempuan bukannya itu melemahkan atau merendahkan perempuan, tapi memang apa poinnya nanti dia harus banyak kata-kata kan katanya. Bedanya perempuan sama laki-laki harus mengucapkan banyak kata-kata dalam sehari. Yang kata harus ngomong banyak. Sehingga memang beberapa komik yang perempuan gue nonton memang ceritanya panjang aja, gede di depan atau renggang gitu untuk tiap punchline-nya gitu. Kalau yang pertama itu stereotyping. Betul. Dan yang kedua enggak juga sebetulnya bang. Maksud gua Ali Wong relatif cepat. Terus Michelle Wolf relatif cepat. Dan kalau komik-komik yang agak lambat siapa? Daniel Sloss panjang. Sebenarnya laki padahal. Iya. Ada juga. Bener ada juga. Ada juga pak. Ya. Cuma ya udah karena preferensi lu lebih suka komik yang cepet kan. Bener. Dia ngebuka aja cepet banget. Iya. Langsung jokes AI-nya itu. Langsung dia ngomong gua pengen dengan pasangan robot, betul. Ngebela dia kalau lagi mabok, lucu banget. Enggak, yang lucu adalah AI kenapa makin canggih ya? Gua di iPhone kalau nulis Tuhan otomatis kapital. Dia nggak terima, cuma gara-gara itu dia nggak terima. Iya, itu lucu banget. Apa kalau jokes favorit lu apa? Jokes favorit gue sebenarnya lu sebut juga nggak apa-apa deh. Taylor juga nggak mungkin kena kasus apapun. Iya. Iyalah. Kan ini kita ngutip Taylor. Iya. Buat gue sih yang cerita Bunda Maria sih lucu sih. Cerita Bunda Maria ya? Iya, yang materi soal Bunda Maria. Yang mana tuh? Yang seset dia sebenarnya panjang kan, soal yang misalnya kayak tiba-tiba dikasih tahu hamil nggak, betul. Terus ada pendeta yang diceritain dia suka pengen ngerubah angle, coba kalian pikir dirasain Bunda Maria itu. Iya juga ya, tiba-tiba sama dia diputer. Gimana perasaannya Yosef? Iya, tunangannya. Iya, itu bagus sih. Itu bagus. Tapi nggak tahu, gue beat tentang inian istri itu abu makan istri. Iya, kremasi. Itu lucu banget anjir, gila. Apalagi yang apa dia lu gue nyatet beberapa poin sih.
Gue nyatet gue. Punya tuh tapi nggak mau bawa lagi. Ini juga Mana ya, wait. Oh, ini jokes pamannya. pamannya pendeta. Jokes pamannya pendeta aja. Dia ngerasa kerjaannya sama pamannya kan. Pamannya nggak demen kalau dia ngomong gitu. Nggak suka disama-samain. Akhirnya ya udahlah kita fair. Malam minggu gue bikin orang depresi, minggu pagi lu yang nyelamatin. Ya udah gue umpan lambung, lu yang golin ya. Gak tau, gue kan suka jokes analoginya. Oh, dia jago ya di analoginya tuh. Dia bagus deh. Apa ya, gue terakhir tadi gue denger yang soal dia analogiin tuh. Ini kayak anak kecil. Oh ini suruh cowok pakai. Oh, surrogate mother ya? Hah? Surrogate mother ya? Bukan. Suruh cowok pakai kondom. Oh itu di yang pas di flashback tuh ya. Di flashback dia yang suruh cowok pakai kondom tuh sama kayak nyuruh anak kecil lagi pakai kostum Halloween tapi suruh pakai jaket. Iya. Itu dia banyak tuh analogi begitu tuh. Itu beat show dia yang lama. Iya, show yang lama lagi flashback kan. Di yang show yang ini juga ada beberapa yang dia begitu-gitu tuh modelannya di analogi bagus dia buat bikin analoginya iya dan lucu gitu. Kan susahnya bikin analogi adalah sama persis atau bisa menggantikan tapi nggak lucu gitu. Iya. Kan sebenarnya kalau di sana biasanya tugas analogi cuma buat meringanin isu yang berat kan. Betul. Dibikin ringan, tapi kalau bisa lucu. Nah, dia tuh bener bisa pakai analogi. Betul. Paling minusnya kalau di gua, dia sering pakai banyak referensinya US. Maksudnya susah relate buat nasional apa internasional. Internasional ada yang bukan The Office, dia mention film apa. Betul. Terus dia mention jembatan apa gitu. Ini apa sih? Iya. Paling minusnya itu doang. Walaupun penonton di sana sampai tepuk tangan ya. Iya. Yang ini ya yang kata dia kalau koma adanya suruh nyabut alat bantu hidupnya kata dia buat dapat warisan. Iya. Itu kan The Office kan analogi, tapi masih oke lah. Gue lupa ada beberapa sebelum The Office dia suruh nonton apa dulu tuh ya, gue nggak tahu juga tuh. Betul. Nah, jadi minusnya itu, jadi suka agak lost aja kalau dari gua. Itu mah resiko sebenarnya kita nonton mereka, banyak juga mereka misalnya bahas political isu mereka sendiri gitu. Iya. Paling kalau kayak gitu ya udah dari laptop nyari aja ini apa. Tuh juga kalau jokesnya bagus lu baca sekali ini langsung paham. Analogi main sama cewek sama cowok. Selama ini gak ada ngasih tahu kalau gue bisa jilat es krim. Ngapain gue kalau bisa jilat es krim harus makan pedang. Ya lebih kan gitu. Ngapain gue harus pertunjukan sirkus seperti itu. Nah, ini biar orang kebayang itu juga ini nyepong dibandingin sama lari sama dia. Anjing tuh bagus tuh. Betul. Pas ngelakuinnya tersiksa tapi setelah selesai bangga. Bener ya, lari juga kan menyiksa, kita lari aduh ngapain sih gue lari, tapi pas selesai wah keren gue bisa lari. Goblok ya. Ini bukan analogi tapi cara dia bermain-main dengan wanita tuh bagus. Yang dari awal misalnya coba tepuk tangan kalau ternyata pacar lo adalah sepupu lu. Bener. Lu masih sama dia apa enggak? Terus yang ditanya ibu-ibu tuh kalau melahirkan selalu BAB, betul coba. Pup kan. Terus dia di comedy club ada satu ibu-ibu 3 anak, gua nggak pernah pup gitu. Terus ada orang dari rumah sakit yang perawat aja sebelah perawat. Sebenarnya sekumpulan perawat dari rumah sakit lagi mabok banget. Oh tiba-tiba teriak everyone is poop. Semua berak katanya. Walaupun dia bilang dia tahu nggak berak itu karena kita bohong. Terus kata dia, lu bisa lihat itu ekspresinya berubah kayak Truman Show. Keren si Taylor Tomlin. Tadi gue pikir bahkan dia tidak terkesan komik Amerika loh sebenarnya, terasa seperti komik Eropa. Kenapa? Ya dari bahasanya, dari cara penyampaiannya dan iya rasa kadang kan kalau orang Amerika kayak kasar, keras gitu loh. Dia kan
tonjokannya halus, nggak yang Ya. nonjok banget gitu. Kayaknya komik Amerika kasar dan keras enggak juga. Gue ngeliatnya Ellen bang. Ellen halus. Emang halus. Ellen DeGeneres tuh halus. Nggak tahu ya. Gue ngeliat dia. Oh yang cowok-cowok maksudnya? Oh, yang cowok-cowok. Cewek-cewek, ya gue nggak terlalu banyak nonton sih sama cewek-cewek. Ellen sih gue nonton ya. Iya kalau yang cowok-cowok enggak. Rata-rata betul. Iya. Tonnya kasar. Kan gue nonton juga komik cowok yang misalnya dari British, dari Inggris kayak terlalu sopan nih gitu Oh iya. rasanya. Berarti lu lebih suka yang kayak Louis C.K. gitu ya. Iya. Yang ngomong apa, bapak tiba-tiba ditabrak sama dia. Betul. Taylor. Dan sebenarnya gini, kalau ada yang apa namanya ngerasa ngincer punchline nggak relate bla bla, enggak, Taylor tuh menurut gue yang dijual adalah pengalaman hidupnya dia gitu loh. Tentang yang di gereja bangetnya itu ya. Maksud gue ini anak orang tuanya konservatif tiba-tiba bilang enggak, gue sekarang udah di level ini, dia ngaku queer dan bisa lucu, plus karena dia besar di lingkungan gereja, show dia sebelumnya banyak membahas gereja-gerejaan, fansnya tuh Kristen loh. Dan pada is oke ngetawain jokesnya gitu ya, nggak yang ngerasa ofensif atau nahan gitu ya. Itu jagonya dia menurut gua. Dia ngumpulin basis massa Kristen karena awalnya terkesan pro dengan teman-teman Kristen, terus sekarang fuck the Jesus aja. Dia kalau lu nyari agama karena agama bisa menyelamatkan lu, ya it's good for you. Gue berharap itu, tapi itu nggak ke gua kan. Iya. Gitu. Terus kata dia, ya udah buat lo Yesus, buat gue obat mood stabilizer gitu. Bangsat banget maksud gue. Dia nyamain Tuhan dengan obat dari psikiater anjing. Bangsat. Gila. Itu gue suka sih. Apalagi gitu ya dari si Taylor ya. Itu tuh Pak, gue bingung sebenarnya sama konsep terakhir sih, Rik. Lu, apa? Maksudnya apa sih dia yang dia jelasin kan katanya, Nah, itu. kalaupun misalnya nanti gue turun atau apa, gue dicekal dan lain-lain, gue akan balik lagi ke jadi komik gereja. Iya, itu tuh ada terakhir kan ada foto dia yang jadi pakai baju putih, terus naik ke mimbar, terus closing kan. Terus setelah itu ada yang dia lagi talk show, itu apa tuh? Seolah-olah back to gereja kan. Oh, itu parodi. Jadi gara-gara orang tiba-tiba yang mualaf atau betul. pindah agama terus di pojok podcast gitu ya? Betul anjing. Masa Felix Siom tiba-tiba? Ya, nggak semua yang pindah agama pasti diajak podcast. Pun yang pindah ke Kristen kayak Asmiranda juga waktu itu. Iya. Asmiranda kan nikah sama suaminya. Ya udahlah. Ini ajak juga. Iya, Taylor tuh ngelakuin itu. Jadi gara-gara jokesnya banyak tentang agama dari. Tapi itu belum kejadian kan? Apa kejadian? Belum kejadian, ya, tapi cuma di what if kan? Iya, tapi dia what if. Oke lah kalau jokes ini kena cancel. Gue ada opsi lain. Gue bakal balik lagi jadi komik gereja. Terus di sana gue bakal gue cuma maunya gereja mahal. Oh gitu deh. Iya, yang 4.000 sampai 5.000 penonton. Karena bayarannya mahal dan stage-nya bagus kan. Jadi dia bakal opening act-nya adalah ditutup dulu, dibikin LED gelap. Terus ada klip-klip dia stand up yang ada opening Netflix. Karena gue masih kontrak 8 tahun. Kontraknya masih 8 tahun ke depan soalnya. Iya, terus ada klip-klip dia ngomong jorok, potongan beat yang lamanya ya. Dia masuk dengan baju putih. Ada yang kenal dia. Itu gua waktu dikontrol iblis. Itu sih laku banget ya, kebayang kan. Ya kayak sekarang yang udah pindah tapi masih ngomongin agama yang lama kan masih ini banget, seksi banget gitu. Dan ternyata itu di US kena juga. Iya, di mana-mana. Tahu aja. Itu emang pindah tapi dia nggak pindah agama untungnya, cuma cukup balik aja, cukup bertobat aja udah jadi ini gitu. Kalau kita kan pada sampai pindah karena masalah pindah. Kalau dia kan anak yang hilang aja. Dan sebenarnya itu anjing tuh kan, dia nyeritain kisahnya pas balik lagi disambut kan. Terus ini kondisinya dia lagi hilang, kayak ada hope, sambut gua dong. Iya kan.
kayak ada pesan halus, ya sambut gua lah. Kan tertulis juga di sana. Bener katanya kan pasti akan menerima kembali. Dan kalau itu terjadi, gue pengen tahu siapa anak pertama yang iri. Pasti ada. Oh dia ngomong gitu. Enggak. Oh bener. Karena dia ada yang ngomongin soal anak pertama dan anak ini. Itu sih gue. Dari gue gitu. Kalau kurangnya apa ya? Kurangnya kayaknya justru LPM gak sepadat yang show Oh gitu. Gue ngerasanya secara LPM Gue belum nonton sih show sebelumnya. Entar gue coba nggak sepadat beberapa show sebelumnya. Udah itu doang sih, cuma gue nggak terlalu peduli LPM ya. Iya nama udah show mah. Gue lebih suka premis, gue suka banget, tapi LPM quarter life crisis. Buat gue dia ngebuka nggak yang kelamaan bertele-tele aja udah oke sih. Dibanding kayak siapa tuh yang Afrika Selatan. Siapa tuh? Trevor Noah. Oh, Trevor Noah. Buset, lama banget di awalnya tuh kalau bikin show apa salam-salam dulu lah istilahnya. Itu cowok aja. Iya itu makanya cowok aja yang gitu kata gua. Dia Cowok masuk aja langsung. begitu anjing. Tapi kan dia doang yang ribet, ribet greeting dan lain-lain. Iya. Thank you dan lain-lain. Kalau yang lain kan langsung-langsungan aja. Nah dia juga langsung-langsungan gue. Oke. Masuk cuma dari samping kan nggak ada gimmick video-video kayak Kevin Hart juga istilahnya gitu. Ini yang brengsek dari Popon. Dia tuh ngomentarin show orang begini sebetulnya. Ya kenal gue cuma yang gue tonton aja kayak ngomongin. Makanya dia ngindain, ayo komik Indo yang ada di Comika. Jangan anjing. Ya kita di Netflix aja dulu. Masih banyak kan. Kita next, gue sih pengen itu ya yang baru juga tuh baru Siapa? Siapa Norman. Oh iya, Mark Norman. Gue baru nonton tapi 10 menit. Iya, gue tonton deh. Kita bikin itu next. Itu gue suka tuh. Iya. LPM pada Gue sebenarnya udah dapat spoiler dari si story-nya Ben. Ben bilang katanya joke soal Muslimnya dia lucu banget. Ada ngejok soal Muslim si Mark Norman juga nggak tahu sih soal apa. Oke, ya nanti lah. Oh udah sampai belum? Nanti aja. Kayaknya 10 menit awal ada di jokes itu. Oh iya. Iya, gue udah nonton. Tapi belum sampai habis. Iya. Kita Kita bahas lagi. episode 2 lah ya. Dan kita masih belum ada namanya, ntar kita cari-cari dah. Atau kalau ada usul mau show siapa yang kita bahas atau nama show-nya apa, kontennya apa? Show luar ya. Show luar aja. Dalam ntar. Tuh, Bang Popon tuh ngajakin show dalam sebetulnya. Gue yang jangan nama Dalam ntar aja. Kalau kita udah gede, baru kita dalam kita sikat. Nggak mau. Kalau belum masih kecil, jangan kita respect aja yang lain. Luar aja. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Berapa menit itu? Kayak harus ada outline dah anjir ke depannya. Iya, bener. Apa